Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 6 Agustus 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, edisi 5 Agustus. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG masih bergerak cenderung flat ya. Penutupan hari ini turun 0,1%, 1,5%. Masih proses, belum ada perubahan ya. Proses koreksi seperti yang kami sampaikan di stock call ataupun di F-Talk sebelumnya ya. Jadi masih sama, belum ada yang perlu kita update. Lanjut ke pembahasan saham ya. Mohon analisa AMAN untuk trading. Oke, untuk trading aman, masih proses turun ya, proses koreksi, dan sepertinya ini akan mengarah ke support EMA yang mana berada di area 107 sampai dengan 106. Jadi masih tunggu di situ. Mohon analisa untuk YNKP trading. Terima kasih Pak Yuf dan tim. Sehat selalu. Terima kasih doanya. Oke. Secara teknikal YNKP sudah membentuk sebuah high low ya di time frame daily ya, mana ini juga sudah mematahkan tren turun yang ini ya. Nah, artinya ada potensi untuk YNKP melanjutkan prosesi pullback yang mana trennya ini masih turun dalam jangka panjang, namun untuk jangka pendek ini uptrend setelah terbentuk sebuah high low di sini. Ini mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya juga ya, seperti ini. Jadi proses pullback seperti YNKP ini sudah berjalan ya, tetapi ini masih ada ruang naik yang masih terbuka, yaitu di 8.025. Saat ini harga di 7.400. Secara harga sudah mencapai TP1 terdekat, yaitu di 7.100. Itu sudah tercapai 0,3, dan target selanjutnya ada di 8.950. Jadi untuk trading ya, sekarang ini kita perlu melihat berapa risk yang ada ya, secara teknikalnya risknya ke support terdekat itu sekitar 6%. Bentar, kita coba lihat secara jelasnya, sekitar 4%. Jadi misalkan Anda mau beli di harga saat ini, ada baiknya memang secara teknikal ini bisa juga dia meretest terlebih dahulu. Dia punya area support baru ya, support barunya ini ada di 7.250. Anda bisa buy on weakness di situ agar risikonya lebih rendah lagi ya. Kemudian untuk TP Anda bisa pasang di sini ada gap terbuka ya, gap terbuka di 8.075 tepat di 0,5. Itu sekitar 7%-an. Anda bisa ambil satu tick di bawahnya ataupun di 8.000 level psikologis, ataupun bisa juga di 7.900. Itu sudah cukup ya untuk trading swing untuk TP1. TP kedua Anda bisa maksimalkan di sekitar 8.900 ya, 19%. Proteksi bisa Anda pasang di bawah 6.000. Kalau Anda ambil di sini, sorry, bukan itu ya. Kalau bisa Anda buy on weakness di 7.200-an, Anda bisa proteksi ketat di 7.100. Mohon bahas saham UNIQ, swing TP dan SL. Terima kasih sebelumnya, semoga sehat dan sukses selalu Pak Yef dan keluarga. Terima kasih doanya. Oke. Unitra ya. Oke, secara teknikal sekarang ini sedang pullback dan sudah mencapai resist terdekat. Mari kita lihat potensi lanjutannya, apakah pullback ini masih bisa atau karena ini breakout ya. Nah, ini breakout dari resist konsolidasi sedang di retest. Jadi ini bisa beli apabila terjadi breakout kembali di 406 dengan TP untuk trading ya. TP terdekat di 426 ya, TP kedua di 468. Stop loss Anda bisa pasang di 396. Begitu.
Mohon analisa Tugu untuk investasi. Apakah layak investasi? Berapa harga best price untuk masuk? Kemarin saya sudah bahas belum lama ini. Belum lama kalau tidak salah. Mari kita coba cek. Mari kita cek bersama di Telegram seperti biasa. Ini ya, kita bahas terakhir di edisi ini ya. Edisi 2 Juli. Jadi masih belum lama, belum ada perubahan ya. Saya sudah jelaskan tidak stabil dan pertumbuhan tidak stabil, profitabilitasnya juga tidak organik. Jadi secara singkat saya bilang tidak layak secara fundamental ya, seperti itu. Jadi silahkan ditonton pembahasannya atau Anda bisa cari-cari yang sebelum-sebelumnya juga sudah saya pernah bahas di bulan April. Ini sudah saya bahas. Oke, seperti itu. Jadi tidak perlu saya ulangi ya kalau sudah saya pernah bahas. Pagi Pak Yev yang baik. Wah, terima kasih atas pujiannya. Kita mencoba belajar menjadi orang baik ya dengan ada Yev Talk seperti ini. Terima kasih. Kalau boleh info mengenai saham NINE, apakah bisa naik? Masih bisa naik lagi dan targetnya kurang lebih di berapa? Maksudnya mungkin masih ada potensi naik dalam jangka pendek atau tidak gitu ya. Kalau masalah naik dan turun bisa semua ya. Oke, kita lihat ya secara teknikal. Secara teknikal target 1 sudah tercapai ya, sudah tercapai di 168. Seharusnya ini adalah breakout resist dari 168. Potensi selanjutnya karena penutupan hari ini masih terbilang masih cukup kuat ya, ada potensi lanjutan ya di 200. Seperti itu. Wah, ini orangnya sama ya, satu saham ya. Sore Pak, RGAS untuk swing apakah menarik seperti membuat pola head and shoulder? Apa tidak ya? Terima kasih sebelumnya. Oke, kita lihat RGAS. Oke, terakhir RGAS juga kita sempat trading kemarin, belum lama ini. Oke, secara teknikal RGAS pola yang Anda maksud itu mungkin bisa saja terlihat di time frame yang lebih panjang ya, tapi ini bisa juga menjadi sebuah konsolidasi. Sebuah konsolidasi itu ya bisa jadi sebuah pola topping ataupun juga tidak, tergantung dengan sebuah konfirmasi. Konfirmasinya apa? Apabila sebuah topping itu terbentuk atau terkonfirmasi, kita bisa sebut pola double top, triple top, ataupun pola yang tadi Anda sebut. Itu dengan kita harus mengetahui atau mengidentifikasi berapakah neckline-nya, apakah neckline itu sudah dilewati atau belum. Jadi neckline di sini saya lihat, saya identifikasi di 109 atau 108. Jadi apabila saham ini tembus ke bawah, pola yang Anda sebut tadi bisa terjadi. Pola apapun itu, ini adalah topping kalau dia tembus 109 ke bawah. Jadi nanti untuk trading ya. Jadi ini kan pertanyaannya untuk swing ya. Jadi menurut saya, mohon maaf saya tidak bermaksud mungkin menggurui atau apa. Kalau kami swing trading itu mohon maaf tidak pernah melihat pola-pola reversal trend. Kalau kita bullish hunter, trend following, baru kita harus mengidentifikasi sebuah pola pembalikan dan sebagainya. Tetapi kalau kita trading, ini untuk edukasi ya, terlepas dari pembahasan RGS. Kalau untuk kita trading, yang kita lihat adalah potensi jangka pendek. Jangka pendek itu bisa lihat dari upside-nya, support dan resist-nya, harga saat ini berada di mana, swing-nya sedang swing naik atau swing turun dan sebagainya. Jadi kita mungkin untuk memperingkas, karena semakin pendek waktu yang kita masukkan ke dalam parameter trading atau parameter strategi kita ya, semakin kita peringkas. Jadi yang tidak penting-penting seperti fundamental kita akan abaikan, pola-pola tren kita abaikan ya. Mohon maaf loh, kalau Anda join PTR ya, kita tidak pernah menggunakan pendekatan fundamental sama sekali. Jadi kalau misalkan Anda fundamentalis, jangan join PTR, join layanan peer atau PIS. Dan pun itu jangka panjang, tidak jangka pendek. Ya ini untuk edukasi. Sekali lagi saya perlu menyampaikan seperti ini karena apa? Karena banyak orang join private trading itu hanya karena FOMO yang lihat layanan PTR ini kinerjanya bagus, mungkin dinilai seperti itu ya. Mungkin kok kinerjanya konsisten gitu ya. Tetapi di dalamnya tidak menggunakan pendekatan seperti fundamental dan juga walaupun teknikal yang sifatnya jangka menengah seperti pola reversal dan sebagainya, itu pun tidak menjadi sebuah
apa namanya, metrik untuk kita mengambil keputusan dalam trading. Trading itu kita persimpel. Kenapa? Kita harus bertindak secara cepat. Kalau kita diharuskan untuk melihat bagaimana fundamentalnya, ini ya trennya seperti apa dan sebagainya, kita akan sering melewatkan banyak peluang tentunya. Ini pun kita persingkat, peringkas di sistem kami itu mungkin masih banyak kok yang kelewatan juga. Tidak semua kita bisa tangkap dan kita bisa eksekusi dengan baik ya. Ada banyak hal ya, seperti misalkan lotnya terlalu kecil, volume transaksinya terlalu kecil ya. Kemudian secara historical pergerakannya mungkin tidak sesuai dengan karakteristik yang kita cari gitu ya. Itu sudah cukup membuat kita berpikir sedikit lebih lama gitu ya. Apalagi kita harus melihat reversalnya, apalagi fundamental. Bagaimana ini pertumbuhannya, bagaimana valuasinya. Ini akan memperlambat kita punya pengambilan keputusan gitu ya. Kira-kira semoga dapat diambil mungkin sisi ya pendekatan yang kami gunakan ini tidak selalu sama juga, Anda boleh dengan yang lain. Oke, lanjut. Halo, untuk CDIA jangka panjangnya bagaimana ya Pak? Sepertinya saya belum bisa berkomentar ya untuk CDIA terkait jangka panjang karena data di sini datanya belum lengkap ya sepertinya. Kita lihat dulu ya, saya belum cek. Jadi saham IPO kita tidak bisa merekomendasikan ya karena sahamnya mungkin secara data tidak bisa kita jadikan patokan. Oh, ini sudah ada 2024, namun 2024 ini kan data sebelum dia IPO. Jadi data yang sebelum IPO ini mohon maaf kita ragukan ke apa namanya, kevalitannya. Jadi kita perlu mengecek bagaimana kinerjanya setelah IPO. Jadi misalkan ya IPO di 2024 mungkin kita baru bisa merekomendasikan saham tersebut setahun minimal paling cepat sampai dengan 2 tahun setelahnya ya. Baru kita tahu oh ternyata setelah IPO, setelah menjadi perusahaan publik, kinerjanya semakin membaik. Jadi kan banyak tuh case-case sekarang ini IPO, setelah IPO kinerjanya bobrok gitu ya, kinerjanya jelek gitu ya. Jadi kita menghindari resiko-resiko yang seperti itu yang kita tidak bisa kalkulasi. Kita tidak bisa kalkulasi, tentu saja kita akan hindari itu. Ya bukan berarti saya bilang CDIA jelek ya, tidak. Tetapi kita tidak bisa menghitungnya sekarang. Ya daripada kita berbicara sesuatu yang tidak bisa kita hitung, ya tentu saja kita nanti akan membuat apa namanya keputusan yang kemungkinan besar bisa salah gitu ya. Kan kita kan harus bisa apa namanya, sebelum kita bilang ini baik dan tidak baik, kita harus ada patokan yang jelas. Patokan kita adalah kinerja setelah IPO. So bagi Bapak Ibu, sekali lagi ini edukasi lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berinvestasi di saham yang baru IPO ya, jangan berharap mendapatkan rekomendasinya di peer ataupun di peers. Di peer dan di peers, rekomendasi adalah saham-saham yang sudah bisa kami hitung. Ya, ini sekali lagi, kalau di peer dan peers nggak perlu ngantri sih. Jadi kalau misalkan Anda mungkin berencana join peer atau peers, kemudian mungkin Anda tertarik dengan saham IPO, kami persilahkan mencari tempat lain yang mungkin bisa, ya, yang bisa mengakomodasi kebutuhan itu ya. Kalau kami sendiri, kami harus mengakui itu adalah bagian dari kelemahan kami dan kami tidak ingin berusaha untuk mengarah ke sana karena itu menurut kami sekali lagi ya kami tidak ingin menuduh pihak di luar sana yang bisa. Kami tidak bisa menghitung, itu berarti kalau kita merekomendasikan apa yang kita tidak bisa hitung, kita tidak bisa kalkulasi, berarti itu adalah spekulasi, dan spekulasi sama dengan judi ya. Itu bahkan trading pun kita bisa harus hitung berapa risk-nya, berapa upside-nya dan sebagainya. Seperti itu ya cara kerja kami di Advisor. Jadi kalau misalkan angkanya tidak bisa kita lihat, kita hitung, ya kita pasti akan bilang no comment ya. Gitu ya. Sementara ini saya lihat di sini ya ada pertumbuhannya signifikan sekali 17%. 17.000 malah. Nah, ini pertumbuhan yang seperti ini pertumbuhan dalam kategori yang abnormal.
Saya tidak bisa bilang ini jelek, tapi ini abnormal. Ya, pertumbuhan yang wajar itu 10%, 20%. Itu pertumbuhan yang sehat. Dan itu mudah untuk diulangi. Ya. Tapi kalau pertumbuhan itu terlalu tinggi, sekali lagi saya nggak bahas CDI ya, tapi ya kita bahas ciri-ciri ya. Pertumbuhan yang baik itu menurut kami sekali lagi, ini menurut kami, pertumbuhan yang wajar. Kalau pertumbuhan tidak wajar, bisa jadi itu adalah sebuah pertumbuhan yang hanya pada momentum tertentu. Misalkan dia mengakuisisi revenue stream yang bertambah ya, sehingga terjadi lonjakan revenue dari tahun sebelum dia mengakuisisi sebuah perusahaan misalkan, atau terjadi divestasi sehingga revenue streamnya hilang dan jadi drop, jadi jelek. Nah, itu akan menyebabkan bias perhitungannya. Nah, itulah ya. Jadi tantangan kita sebagai investor itu kita harus memang selektif sekali dalam berinvestasi, mana yang bisa dan mana yang tidak ya. Gitu. Semoga dapat diterima jawaban saya ini yang mungkin tidak memuaskan, tapi saya mencoba untuk jujur. Ya, kalau Anda bertanya sesuatu yang mungkin kami tidak bisa, ya saya akan bilang tidak bisa. Ya. Daripada kita sok pinter, sok bisa, kami lebih baik bicara apa adanya. Baik di talk ini ataupun di advisor ya. Seperti itu. Siang Pak Yef, saham AMMN apakah layak buat invest? Jika layak, best buy-nya di berapa? Ini sudah pernah saya bahas. Terkait aman juga sudah pernah saya bahas ya. Anda bisa temukan kok di pembahasan kemarin kalau pas di bawah 6.000 ya. Ini kan pas ini ya. Kita sudah sampaikan itu. Oke, kita coba lihat sedikit ya bahwa kinerjanya seperti ini. Jadi ini trading only. Ya, lihat ya, kita lihat ini IPO di 2023 ya. Setelah 2023 kinerjanya drop. Kita lihat apa revenue streamnya saham ini. Ya, apa pengaruhnya? Nah, di sini ada gold dan copper, ya. Dimana di sini ada perubahan, ya, di 2022, ya, gold itu 18T, 2023 saat IPO dia menjadi 13, dan melonjak di 2024 23 triliun, ya. Kita lihat nanti kuartalannya. Di sini ada tidak stabil, ya. Kemudian untuk copper di sini juga terjadi lonjakan yang signifikan di 2022, kemudian drop di 2023. Artinya apa? Investor yang melihat di 2022, yang saat IPO, kan itu kan kinerja 2022 setahun sebelumnya, itu terlihat sangat-sangat bagus. Tapi setelah itu drop seperti ini. Ya, akibatnya sahamnya rally naik kemudian seperti ini, jatuh seperti ini. Ya, sekali lagi tidak selalu seperti itu, cuman kita harus tahu bahwa kita perlu untuk kita bisa mempertahankan sebuah saham ketika berinvestasi, kita harus bisa menghitung, mengkalkulasi, mengestimasikan 3 tahun ke depan, ya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat prospektus ataupun beberapa tahun sebelumnya, bahkan itu belum sebagai perusahaan publik, yang mana itu bisa kita ragukan. Bisa saja itu dipoles dan sebagainya. Tapi kita tidak menuduh ya saham ini memoles dan sebagainya. Tapi kita mempertimbangkan kenapa kok kita nggak merekomendasikan saham yang baru IPO, karena kita mengantisipasi sesuatu yang terjadi ketika dia sudah menjadi perusahaan publik, gitu ya. Nah, kuartalan ya, di sini terjadi kinerja yang drop. Ini sudah terlihat ketika dia sebelum IPO, setelah IPO drop. Ini akan sering terjadi di kemudian hari, sehingga statusnya ya aman ini mungkin akan lebih cocok untuk trading only. Selain itu juga memang karena dia sebuah perusahaan komoditas, ya. Gitu. Jadi ini sudah terapresiasi mungkin fundamentalnya, dan harga sahamnya sudah juga cukup tinggi kenaikannya, bahkan mungkin jauh lebih tinggi. Market menganggap seperti itu, dan terbukti harga sahamnya ini dalam proses koreksi ya dari rally yang sebelumnya setelah IPO itu, gitu. Dan ini tidak tertutup kemungkinan saham ini bisa kembali ke bawah lagi, gitu ya. Jadi untuk investasi menurut saya cari yang lebih stabil ya. Jadi kita mencari pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan yang tidak meledak-ledak, tapi setelah itu susah untuk diulang, ya. Gitu. Ini sudah pernah terjadi, pengalaman saya sendiri saat awal kami di market di tahun 2010, 2011 itu kan booming-boomingnya saham Bakri ya, Bumi. Bahkan waktu itu juga Antam ya, waktu itu juga Inco, saham-saham komoditas itu meledak-ledaknya, dan waktu itu memang proses belajar itu ya, sekali lagi kita jadi tahu, oh ternyata pertumbuhan yang terlalu
tinggi, terlalu besar itu juga yang mungkin Anda sudah pernah dengar yang namanya bubble, itu bisa meledak. Dan ketika kita salah masuk, salah momentum masuk, dan kita tidak tahu kita salah, itu bisa mengakibatkan kita nyangkutnya akut atau super duper meeng. Ya, saya mendapati banyak sekali investor senior nyangkut di saham bumi sampai dengan hari ini tidak bisa kembali harga sahamnya. Nah, itulah yang kita harus hindarin. Karena investasi itu ya kita harus mencari seaman mungkin gitu ya, baik secara fundamental ataupun harga saham. Jadi jangan sampai kita terbuai dengan naiknya harga saham tapi kita tidak tahu bahwa fundamentalnya ini mungkin sudah terapresiasi dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Lanjut ya. Raja untuk swing berapa TP dan SL-nya? Saya lihat berhasil breakout pola triangle di Jumat kemarin. Oke, kita lihat ya. Breakout berarti potensi lanjut gitu ya. Kalau breakout kan gitu kan. Nah, sayangnya breakout itu bisa false breakout, Pak. Ya. Gitu. Breakout itu ya bisa false breakout. Dan itu wajar terjadi dan sering terjadi di private trading room pun kita sering mengalami. Dan apa yang harus kita lakukan ya cut. Ini false breakout. Ya, dan belum breakout sampai dengan sekarang ini, artinya saham Raja ini masih terkonsolidasi di rentang yang lebar ya, 2.900 sampai dengan 2.200. Kalau trading, strategi trading ya paling tidak Anda menunggu di 0,7 dari wave terakhir ya. 0,7-nya ada di sekitar 2.500 ke bawah ya, 2.400-an. Seperti itu kalau untuk trading. Masih tunggu. Izin konsul terkait potensi PGEO selanjutnya, apakah bisa tembus ke atas 2000? Saya masih hold beberapa PV sesuai arahan di Pierce Pak. Oke. PGEO masih proses uptrend dan masih kemungkinan ya tidak akan sulit untuk ke atas 2000, bahkan mungkin ke area 3000 ya, karena memang saham ini salah satu yang mungkin bisa dikatakan masih cukup kuat naiknya ya. Jadi ini salah satu contoh ya, ini kan apa namanya pertumbuhan yang tidak terapresiasi dari harga saham ya. Jadi misalkan kita lihat pertumbuhannya ini kan sebenarnya pertumbuhan yang wajar, 7%, 4%, 10%, ini ada koreksi, ini nggak apa-apa, turun seperti ini nggak apa-apa. Buat kami nggak apa-apa, sekali lagi saya tidak menjadikan ini sebuah kemutlakan ya, Anda boleh berbeda. Jadi menurut kami yang namanya fundamental itu bisa terjadi koreksi. Oke. Jadi pertumbuhan yang wajar inilah yang kita cari. Dan harga sahamnya sedang turun, ya. Nah, kita lihat di kuartalan terakhir ini juga masih ada koreksi di profitabilitasnya, tetapi profitabilitasnya ini sangat-sangat tebal, ya, dengan bottom line di 30-20% ini menurut saya cukup jauh. Secara historikal dia cukup aman. Ya, untuk kita lihat dari sisi naik dan turunnya ini masih dalam kategori yang sangat tebal gitu loh. Makanya waktu kemarin turun ya ke bawah 800, ke bawah 900, kita maksimalkan saham ini dan barulah mungkin saham ini baru naik. Ya, kalau kita bicara target selanjutnya ya, karena saham ini baru saja menguji all time high-nya di 1660 ini, saya rasa harusnya potensinya ke ekstensi ya di 2270, kalau ke atas 2000 harusnya ya bisa, tapi proses jangka panjang. Ini kita menggunakan weekly ya, dan mungkin monthly pun juga hampir sama ya. Gitu. Jadi potensinya ke atas 2000. Begitu ya. Lanjut. BRI layak buat scalping atau swing untuk volatilitas sekarang dan bagaimana ke depannya? Kalau layak scalping dan tidak layak tergantung Anda mau cari berapa persen. Scalping itu kan trading cepat ya. Sedangkan BRI ini kan big caps. Big caps ya pergerakannya berapa persen sih yang dicari? Mungkin 0,1% ya. Menurut saya tidak layak. Scalping itu menurut saya harus cari saham-saham yang sedang hot, dalam tanda kutip mohon maaf, digoreng. Kalau Anda swing trading misalkan ataupun menggunakan time frame yang lebih pendek dari swing trading, ya semakin agresif sahamnya seharusnya, logikanya. Semakin panjang time frame semakin stabil pergerakannya. Semakin pendek semakin agresif yang dicari. Itu kira-kira maps untuk kita menemukan sebuah saham pilihan ya.
gambaran misalkan semakin pendek durasi, semakin agresif yang harus kita cari. Semakin panjang durasi, holding periodnya, semakin stabil yang kita harus temukan. Gitu ya. Jadi jangan dibalik. Kalau BRI ini mohon maaf ya, kalau misalkan mungkin dana Anda terlalu besar untuk saham gorengan, ya mau tidak mau, suka tidak suka ya masuk di saham BRI ini, hanya bisa beli saham BRI ini. Dana terlalu besar itu untuk market kita mungkin kita bicara ratusan M ya, 100 M, 200 M. Itu mungkin kalau untuk masuk ke saham gorengan ya nggak mungkin gitu loh. Ya kalau misalkan dana kita mungkin dana-dana yang menengah, misalkan di bawah 100 M sampai dengan 10 M-an, mungkin kita bisa pecah-pecah di saham-saham untuk scalping ya. Untuk swing trading juga. Itu bisa di mid cap atau small cap itu masih bisa, tapi tergantung juga transaksinya lagi ramai atau tidak. Karena small cap dan mid cap itu biasanya ada waktu tertentu mereka bisa sepi sekali. Tapi ketika dia lagi hot karena tujuan scalping ya, kita mungkin bisa memungkinkan untuk kita masuk, untuk kita trading cepet di situ. Ya, tapi untuk BRI menurut pendapat saya ruang geraknya tidak cukup ya untuk scalping. Nanti duitnya bisa habis buat fee ya. Gitu ya. Jadi bahkan mungkin profit yang kecil itu ya jadi loss gara-gara cuma kecil ya, fee-nya lebih besar daripada profitnya gitu. Ya, itu pandangan saya, Anda boleh beda, silakan. Mungkin duit Anda sudah di atas 100 M per transaksi, jadi ya mungkin BRI salah satu-satunya yang mungkin hanya bisa ditradingkan, ya nggak apa-apa sih gitu. Apakah main like invest dan entry invest baiknya di harga berapa? Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat main secara teknikal untuk investasi ya. Nah, untuk investasi ya. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana karakteristik dari fundamentalnya, apakah layak atau tidak. Oke, kita lihat dari pertumbuhan. Waduh, sepertinya secara pertumbuhan ini juga pertumbuhan yang tidak sehat ya, lihat ya. Dan akibatnya juga rugi ya. Ini tahun 2020 ya. Dan rugi ini kemungkinan besar disebabkan oleh profitabilitas yang terlalu tipis. Kita lihat ya, profitabilitas tidak memenuhi syarat juga ya, 2% ya. Jadi sulit untuk kita bilang ini like invest dari pertumbuhan maupun dari profitabilitas, tidak layak. Trading only. Mohon dibahas saham TOBA, apakah sudah boleh masuk untuk trading? Oke, untuk trading TOBA sekarang sedang menguji support ya, supportnya ini ya. Nah, area support, bukan support point ya, support area. Sementara ini masih memungkinkan untuk buy on weakness ya di 1050 sampai dengan 1020. Karena di sini juga kita lihat dari secara struktur konsolidasinya ini, sepertinya ini bisa kembali ke shadow ini ya. Shadow ini kan sebenarnya belum berhasil meretest support yang di 925 ini. Jadi mungkin agak santai, dan juga secara indikator juga di sini ada divergent. Ya, divergent. Jadi di sini naik, di indikator MACD-nya turun. Nah, ini akan menyebabkan sinyal yang membentuk sebuah sinyal yang mengindikasikan potensi penurunan yang lebih lanjut. Jadi mungkin Anda bisa nunggu di bawah 1000 ya kalau untuk trading, agar lebih menarik juga secara upside ya. Oke, sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf mungkin ada pertanyaan yang bertanya 2 saham, saya hanya bisa jawab 1 saham untuk menjaga keadilan sosial bagi seluruh penonton DevTalk ya. Jadi agar tidak nanti orang berkonsultasi 10 saham gitu ya, enggak ya. Jadi 1 saham cukup menurut saya, dan ya semoga Bapak Ibu ikhlas dengan bertanya 1 saham, dan saya juga akan jawab 1 saham untuk masing-masing penonton. Ya, kita mencoba untuk juga bersikap adil ya untuk penonton kami. Itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Apa yang saya sampaikan ini hanya opini, prediksi, dan analisa yang bisa benar dan bisa salah. Tidak ada kebenaran mutlak di market. Semuanya bisa melakukan kesalahan, semuanya bisa cut loss, bisa rugi. Dan saya rasa kami pun juga bisa mengalami hal tersebut, sehingga ada baiknya Bapak Ibu yang menonton DevTalk ini bersikap kritis ya. Apabila Anda mungkin punya akses konsultasikan lagi ke advisor yang mungkin
Anda member peer atau peers, konsultasi terkait investasi, konsultasi yang lebih mendalam lagi, minta mereka untuk melihat lebih jauh lagi daripada pembahasan di F-Talk ini, karena F-Talk ini kan pembahasan yang ringan ya, menghabiskan sisa-sisa yang saya miliki hari ini ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan atau kekurangan atau ketidaksesuaian dengan pandangan Anda, mohon diterima. Selamat malam dan selamat beristirahat.